daerah-daerah yang memiliki kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan, harus. Presiden Joko Widodo menyoroti masalah perubahan iklim yang mengakibatkan bencana alam. Karena ke depan adanya perubahan iklim itu risiko bencana alam akan semakin sering terjadi. Jokowi menyampaikan hal ini dalam sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah seluruh Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala BPBD, hingga relawan. Indonesia disebutnya menempati peringkat papan atas negara paling rawan bencana. Frekuensi bencana alam di Indonesia meningkat 81%. Pada 2010, ada 1.945 bencana di Indonesia. Pada 2022, jumlahnya melompat menjadi 3.544 bencana. Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan semua lembaga terkait tetap siaga dan waspada dalam hal tahap prabencana, tahap tanggap darurat, maupun pasca bencana. Presiden Joko Widodo menyinggung soal pemukiman dan bangunan yang masih banyak didirikan di kawasan tepi sungai yang setiap tahun. Ia lantas mempertanyakan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah saat mengimplementasikan kebijakan perencanaan pembangunan di lapangan. Enggak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah kemeriak, berkumpul ramai, bangunan-bangunan, berbondong-bondong malah didirikan bangunan di situ dan dibiarkan, ujar saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar pemerintah daerah memasukkan risiko bencana alam dalam rencana pembangunan dan investasinya. Dengan demikian, daerah memiliki perencanaan jelas di lapangan soal kawasan mana yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun. Kepala negara pun menyinggung soal tata ruang dan konstruksi bangunan yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut Jokowi, Dinas Pembangunan Umum dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah harus benar-benar mempersiapkan tata ruang dengan jelas. Tujuannya, pembangunan permukiman warga di daerah bisa menghindari kawasan rawan bencana. Penyebab terjadinya banjir bandang yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. Kebiasaan buruk dalam membuang sampah sembarangan atau membangun bangunan di bantaran sungai, sudah pasti akan memberi dampak buruk bagi lingkungan. Selain tercemarnya lingkungan dan menjadi kotor, jenis sampah seperti sampah plastik akan membuat aliran sungai akan terhambat apabila ada sampah yang tersangkut. Ketika banyak sekali bangunan penduduk di daerah yang seharusnya menjadi lokasi resapan air, maka akan berpotensi menimbulkan aliran air yang besar dan sangat kencang ketika hujan deras tiba. Kondisi tersebut dapat seakan-akan membuat lokasi pemukiman dan jalan-jalan yang seharusnya menjadi resapan air seakan-akan sebuah selokan, yang justru mempercepat laju dari aliran air hujan tersebut, dan yang pasti dalam volume yang besar. Masih ingat dengan jebolnya tanggul Situ Gintung? Hal tersebut cukup membekas di sekitar masyarakat khususnya di daerah Banten. Kedahsyatan dari air yang tiba-tiba menerjang pemukiman sangat merugikan tidak hanya dari segi materi, namun juga dari nyawa manusia yang melayang begitu saja. Memang, tidak ada yang tahu rencana Tuhan, namun ada baiknya jika dalam memilih tempat tinggal, untuk menghindari lokasi yang ditakutkan memiliki risiko mendapat tekanan atau aliran air dari atas. Semakin tinggi lokasi air memang memberi dampak merusak bagi lokasi yang ada di bawahnya, dan bayangkan, ketika lokasi air tersebut ada di atas dan memiliki volume yang sangat besar. Tentu hanya butuh waktu sekejap saja untuk melenyapkan kehidupan yang ada di bawahnya. Mungkin penyebab terjadinya banjir bandang di atas tadi bisa menjadi sebuah peringatan, terutama terhadap kebiasaan-kebiasaan yang buruk sehari-hari, yang tentunya bisa sangat merugikan bagi lingkungan. Jadi, jangan lupa menjaga lingkungan agar terhindar dari banjir bandang.